Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Juliana dari kelas C2 Akuntansi dengan nomor NPM 102200056. Video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Kalamullah adalah dua unsur kata dari lafadz kalam dan Allah. Firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Sejarah turunnya Al-Quran. Ini biasanya disebut dengan istilah nuzul Quran. Terdapat peringatan nuzul Quran di setiap malam 17 Ramadan sebagai bentuk penghormatan dan terhadap pengagungan. Turunnya Al-Quran terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauhil Mahfudz. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfudz ke Bait Al-Izzah atau tempat yang berada di langit dunia. Dan yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Waktu turunnya Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Surah pertama yang diturunkan adalah Al-Alaq ayat 1-5, diturunkannya pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro. Dengan diterimanya wahyu pertama ini, Nabi Muhammad SAW resmi diangkat menjadi Rasul yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Surah yang terakhir turun adalah Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Ketika itu beliau sedang menunaikan haji wado atau haji perpisahan. Beberapa hari sesudah menerima wahyu tersebut, beliau wafat. Barang siapa ingkar atau kufur terhadap satu ayat saja dari Al-Quran, maka sungguh-sungguh dia telah kafir. Hadis riwayat At-Tabrani. Tahapan penulisan Al-Quran. Yang pertama yaitu masa Nabi Muhammad SAW, yang kedua masa Khulafaur Rasyidin, dan yang ketiga masa setelah Khulafaur Rasyidin. Kata mukjizat berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang membuat pihak lain tidak berdaya di hadapannya. Sedangkan dalam istilah agama, mukjizat adalah hal luar biasa yang Allah berikan kepada seorang nabi atau rasul untuk membuktikan kebenaran pengakuan kenabian atau kerasulannya. Dan biasanya bersifat menantang umatnya yang tidak beriman kepadanya. Unsur mukjizat yang pertama, hal atau peristiwa yang luar biasa. Yang kedua, terjadi atau dipaparkan oleh seseorang yang mengaku nabi. Yang ketiga, mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Dan yang keempat, tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Mukjizat hissi adalah mukjizat yang bersifat material indrawi dan tidak kekal. Dan mukjizat maknawi adalah mukjizat yang bersifat imaterial, logis, dan hanya bisa dicapai oleh kekuatan akal dan kecerdasan pikiran. Aspek mukjizat Al-Quran. Yang pertama ada aspek bahasa dan sastra, yang kedua ada aspek isyarat ilmiah, yang ketiga ada aspek kisah-kisah purba, dan yang keempat ada aspek hukum. Kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Yang pertama, menguatkan, meneguhkan, atau memantapkan hati Nabi ketika menyampaikan dakwah. Yang kedua, menenangkan hati Nabi ketika turun wahyu. Yang ketiga, menentang dan melemahkan para penentang Al-Quran. Yang keempat, memudahkan untuk dipahami dan dihafal. Dan yang kelima, membuktikan dengan pasti bahwa Al-Quran turun dari Allah yang maha bijaksana. Al-Quran secara bahasa berarti bacaan, karena seluruh isi dalam Al-Quran adalah ayat-ayat firman Allah dalam bentuk bacaan berbahasa Arab. Sesungguhnya Al-Quran adalah bacaan yang sangat mulia. Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 77. Al-Quran secara istilah yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Alkitab sebagai nama lain dari Al-Quran disebutkan dalam beberapa ayat sebagai isyarat bahwa Al-Quran diperintahkan untuk ditulis. Nama lain dari Al-Quran diantaranya yaitu Al-Huda, Ar-Rahmah, An-Nur, Ar-Ruh, dan juga Asy-Syifa. Al-Huda diturunkan sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ar-Rahmah mengandung arti Al-Quran akan melahirkan hikmah rahmat. An-Nur mengandung arti cahaya bagi kehidupan. Dan Ar-Ruh mengandung arti dapat menghidupkan sesuatu.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.